Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Ribuan umat Islam melaksanakan sholat Idul Adha di lapangan Lumintang. Tradisi ngejot paket daging kurban ke warga muslim dan non-muslim. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Made Sukadenekarang. Inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, ribuan umat Islam melaksanakan sholat Idul Adha di lapangan Lumintang Denpasar Utara pada hari Rabu 27 Mei 2026 pagi. Pelaksanaan sholat Idul Adha berlangsung husuk dan lancar. Ribuan umat Islam tampak sudah mulai berdatangan ke lapangan Lumintang sejak pukul 6.30 pagi. Banyaknya masyarakat yang akan melaksanakan salat Idul Adha ini mendapat pengawalan ketat dari pihak kepolisian, termasuk pecalang. Pengaturan lalu lintas, parkir, termasuk pengaturan arus manusia menjadi atensi kepolisian agar pelaksanaan salat Idul Adha berlangsung lancar. Para pecalang dari Banjar Lumintang Denpasar Utara juga tampak ikut mengatur arus lalu lintas yang semakin padat menjelang dimulainya salat Idul Adha pada pukul 7. Pelaksanaan salat Idul Adha sendiri dipimpin oleh Imam Ustadz Haji Asadi Abdul dan Khotib Muhammad Hamin dengan tema Keteladanan Keluarga Nabi Ibrahim AS. Kapolsek Denpasar Utara Ibtu Ketut Darbawa mengatakan, untuk mendukung kelancaran pelaksanaan salat Idul Adha ini, Polsek Denpasar Utara menerjunkan 71 personil yang mengamankan 62 tempat salat Idul Adha, mulai dari masjid, mushola dan 2 lapangan yakni lapangan Mapolda Bali dan lapangan Lumintang di wilayah Denpasar Utara. Ya, untuk kita fokus pengamanan itu pengaturan lalu lintas, kemudian terhadap orang dan barang bawaan. Jadi di samping anggota yang berpakaian dinas mengatur lalu lintas, juga ada anggota yang non-uniform, di mana untuk mengamankan warga yang melaksanakan hari raya dan barang-barang bawaannya. Ada pecalang juga yang ikut Pak? Ya, itu semua bersinergi. Ada TNI, Polri, pecalang, termasuk pengaman swakarsa di masing-masing tempat. Gitu. Berapa TKR yang hadir Pak? Ada... Di masing-masing tersebut berkolaborasi antara pecalang desa, antara polisi atau 2 polisi, kemudian 4 pecalang, di anggota TNI juga di masing-masing desa kelurahan. Usai salat, Imam Sholat Bidul Adha selanjutnya memberikan ceramah terkait meneladani dan mengambil hikmah dari keluarga Nabi Ibrahim AS. Riasa, Bali TV. Ribuan umat muslim memadati lapangan Ngurah Rai di kawasan Taman Kota Singaraja, Kabupaten Buleleng, Rabu pagi dalam pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah. Pelaksanaan ibadah berlangsung khidmat dengan mengusung tema makna kurban dalam memupuk ukhuwah dan semangat berbagi. Salat Idul Adha di Taman Kota Singaraja kembali menjadi pusat pelaksanaan ibadah massal umat muslim di Kabupaten Buleleng. Sejak pagi hari, jamaah mulai berdatangan dan memenuhi area lapangan untuk mengikuti salat yang dimulai sekitar pukul 06.30 WITA. Pada pelaksanaan salat tahun ini, bertindak sebagai imam, yakni Abdullah Ghani Al-Fikri, sementara Bilal dipercayakan kepada Syayuki Jawas. Dalam khutbahnya, Khatib Muwafikni menyampaikan bahwa Idul Adha menjadi momentum mempererat kebersamaan dan ukhuwah antar umat Islam maupun dengan umat lainnya. Melalui semangat berkurban dan berbagi, diharapkan toleransi dan persatuan di tengah masyarakat semakin tumbuh. Bagaimana kita sebagai umat Islam itu menjadi salah satu perekat dengan Idul Korban, menjadi perekat dari kebersamaan dan ukhuwah khususnya kepada umat Islam dan juga kepada para umat yang lainnya, sehingga tumbuh toleransi sesama
umat dan kita bisa menghargainya. Sekaligus dengan Idul Kurban itu kita bisa berbagi daging kurban kepada fakir miskin atau yang berhak menerimanya. Sementara itu Kapolres Buleleng, AKBP Rusdi Guzman yang turut melaksanakan ibadah di Taman Kota Singaraja berharap Idul Adha menjadi momentum memperkuat solidaritas dan persatuan masyarakat di Kabupaten Buleleng. Idul Adha ini saya harapkan bisa menjadi momen memupuk kembali solidaritas, kerukunan, persatuan, terutama masyarakat yang ada di Buleleng. Sehingga kehidupan kita di Buleleng, keamanan ketertiban masyarakat itu dapat terwujud. Semuanya ini saling menyayangi, saling bersatu, dan saling membuat Buleleng ini sejahtera. Berdasarkan data yang dihimpun, jumlah hewan kurban di Kabupaten Buleleng tahun ini mencapai 177 ekor sapi dan 128 ekor kambing. Hewan kurban tersebut tersebar di 57 masjid dan musola di seluruh kecamatan di Kabupaten Buleleng. Selain di Taman Kota Singaraja, pelaksanaan salat Idul Adha diselenggarakan di Eks Pelabuhan Buleleng dan seluruh masjid dan musola. Yasri Yuli, Bali TV. Tradisi ngejot paket daging kurban ke warga muslim dan non-muslim. Kami segera kembali dengan laporannya. Seruput aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media, dan tag @kopiluwakofficial. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru. Ngeri mantapnya. Gak kemanisan. Mantap. Emco, cat kayu dan besi. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu. Kami segenap pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Badung mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga Hari Raya Idul Adha menjadi momentum untuk memperkuat keimanan, menumbuhkan keikhlasan dalam berkorban, serta meningkatkan rasa syukur dan kepedulian terhadap sesama. Nilai pengorbanan, ketulusan, dan kebersamaan yang diwariskan melalui peringatan Idul Adha kiranya dapat menjadi inspirasi dalam membangun kehidupan masyarakat yang harmonis, penuh toleransi, dan saling membantu. Di tengah keberagaman dan kebersamaan yang terjalin di Kabupaten Badung, semoga semangat Idul Adha semakin mempererat persaudaraan, memperkuat persatuan, serta menghadirkan kedamaian dan keberkahan bagi seluruh umat. Kami juga berharap Hari Raya Kurban ini menjadi pengingat untuk terus menanamkan nilai-nilai kemanusiaan dengan berbagi bersama, serta memperkuat semangat gotong royong demi mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam, Om, Santi, 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 Om. Ngepat juga. Ya. Bunga 4.
tumpang alit-alit iki papat. Ngangen sampian busung medulang lindung wasani dengan bombayu kan ora kapital pop langsung personelipun 108 yang dipergunakan pada saat orang yang kena musibah di jalan kita memanggil. Informasi seputaran aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Terus kembangkan kreativitas, YWE dan juga narkoba. Pemirsa, perayaan Idul Adha 1447 Hijriah di Kota Denpasar berlangsung penuh kebersamaan. Usai melaksanakan sholat Idul Adha, umat Muslim melaksanakan tradisi ngejot, pemberian paket daging kurban kepada umat beragama lain. Pembagian daging ini sebagai wujud menjaga toleransi dan kebersamaan beragama. Sudah menjadi tradisi setiap tahun saat perayaan Hari Raya Idul Adha, umat Muslim tergabung di Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau LDII Bali melaksanakan penyembelihan hewan kurban bertempat di halaman gedung serbaguna LDII Bali, Padang Sambian, Rabu pagi 27 Mei 2026. Suasana gotong royong terlihat saat panitia bersama relawan bahu-membahu menyembelih puluhan hewan kurban berupa sapi dan kambing, kemudian memotong serta mengemas daging menjadi ratusan paket. Wakil Ketua DPW LDII Bali Haji Hardilan mengatakan tradisi ngejot atau berbagi kepada tetangga merupakan bentuk nyata menjaga hubungan harmonis dengan masyarakat Bali yang majemuk. Tradisi berbagi daging kurban ini rutin dilakukan setiap hari raya Idul Adha. Menariknya pembagian daging tidak hanya menyasar warga Muslim, namun juga masyarakat non-Muslim yang tinggal di sekitar lingkungan warga LDII. Paket daging kurban yang disediakan berjumlah 2.000 paket. Kita menyembelih tersebut sehingga tetangga sekitar ini lintas Pak, agama, suku, bahasa. Kalau bahasa saya lintas partai pun juga tidak masalah ya. Jangan beda partai nanti nggak tercover. Itu ya tetangga kita, itulah saudara kita yang sesungguhnya yang terdekat. Kalau saudara kita kandung kan mungkin di lain daerah, jadi ada apa-apa tetangga. Itu makanya ngejot ini penting ya, menyambut budaya. Ya kita kasih kalau yang saudara Hindu tidak konsumsi sapi, tapi yang lain kalau yang tidak konsumsi ya kita kasih yang bisa. Nah itu, sehingga kita saling sesama lingkungan sambil memperhatikan. Itu sesungguhnya kami sampaikan. Dan kita ikut, dan ternyata itu sudah diwariskan dari nenek moyang kita, dari turun-temurun sebenarnya. Bagi warga non-Muslim yang tidak mengkonsumsi daging sapi, panitia juga menyesuaikan jenis daging yang dibagikan. Langkah ini menjadi bentuk penghormatan terhadap keyakinan dan budaya masyarakat sekitar. Daging paket ngejot dikemas dengan besek ramah lingkungan, selanjutnya dibagikan kepada warga umat beragama lainnya di sekitar lingkungan lembaga. Dikawal pecalang, paket dibagikan ke rumah warga. Dalam perayaan Hari Raya Idul Adha tahun 2026, LDII Bali di seluruh kabupaten kota sebali memotong 146 sapi dan 286 kambing yang dikemas dalam paket sekitar 2 kg ini diberikan seluruh umat Muslim di Bali. Winate dan Agung Kompiang, Bali TV. Dalam rangka memperingati Idul Adha 1447 Hijriah, PLN Unit Induk Distribusi UID Bali bersama PLN Indonesia Power Unit Bisnis Pembangkitan atau UBP Bali menggelar penyembelihan hewan kurban bersama di Denpasar hari Rabu 27 Mei 2026. Kegiatan ini mengusung tema Energi Kurban, Pancarkan Takwa, Bagikan Terang untuk Sesama. Rangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan salat Idul Adha yang dilanjutkan dengan acara seremonial dan penyembelihan hewan kurban yang dimulai sekitar pukul 8 WITA.
Dalam penyembelihan hewan kurban tahun ini, total hewan kurban terdiri dari 8 ekor sapi dan 18 ekor kambing, masing-masing dari PLN UID Bali dan PLN IP UBP Bali. Daging kurban tersebut rencananya akan didistribusikan kepada 1.625 penerima manfaat. Paket daging kurban akan dibagikan kepada pegawai internal, tenaga ahli daya, masyarakat sekitar, dan sejumlah yayasan yang sebelumnya telah mengajukan proposal kepada PLN UID Bali maupun PLN Indonesia Power UBP Bali. Khusus untuk masyarakat di sekitar kantor PLN UID Bali, di kawasan Renon sebanyak 50 kepala keluarga akan menerima paket daging kurban, sementara sisanya didistribusikan kepada penerima internal dan yayasan mitra. Secara rinci, sebanyak 975 paket dibagikan melalui PLN UID Bali dan 600 paket melalui PLN Indonesia Power UBP Bali. Pelaksanaan kurban bersama tahun ini mendapat antusiasme tinggi dari para pegawai di lingkungan PLN Group. Partisipasi yang besar tersebut dinilai menjadi wujud kuatnya kepedulian sosial dan semangat berbagi yang terus tumbuh di lingkungan kerja. General Manager PLN UID Bali, Erik Rossi Priyonugroho menyampaikan, ibadah kurban dimaknai sebagai bentuk berbagi rejeki kepada sesama dan menjadi momentum menumbuhkan ketakwaan dan keikhlasan melalui penyisihan sebagian penghasilan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Kegiatan hari ini diperuntukkan nantinya pembagian daging hewan kurban setelah penyembelihan kepada kurang lebih 1.625 penerima manfaat. Tentunya hal ini adalah bentuk kepedulian sosial kita di PLN Group, tentunya kepada lingkungan internal kita, pada pegawai, tenaga ahli daya, dan kepada masyarakat sekitar eksternal di lingkungan sekitar kantor. Harapannya ini adalah bentuk kita berbagi dan nantinya tentunya sekaligus untuk meningkatkan gizi dari masyarakat. Harapannya adalah nantinya ini bisa dirasakan juga manfaatnya oleh masyarakat sekitar kantor terutama, dan yayasan-yayasan yang sudah bekerja sama dengan kami di PLN untuk dibagikan daging hasil hewan kurban ini. Tentunya 1.650 bisa mencakup cukup luas dari lingkungan kantor, dan ini adalah salah satu awal untuk nantinya ke depan harapan kita semua bisa terkumpul hewan kurban yang lebih banyak lagi dari sekarang. Erik Rossi Priyonugroho berharap kolaborasi antara PLN UID Bali dan PLN Indonesia Power UBP Bali dapat terus terjalin dengan baik pada tahun-tahun mendatang dan menjadi agenda berkelanjutan di tahun mendatang. Bunga dan Mastike, Bali TV. Kami akan segera kembali dengan informasi penguatan dolar untungkan pariwisata Bali jadi lebih kompetitif. Serpot aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media, dan tag @kopiluwakofficial. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru. Ngeri mantapnya. Gak kemanisan. Mantap. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. Pihak bandara telah melayani sebanyak 192.284 penumpang baik domestik maupun internasional. Operator mengatakan dari kunjungan wisatawan mencapai 3.000 pengunjung per hari tersebut. Ini mengacu pada perdagangan harga gabah yang juga semakin mahal saat ini. Kondisi itu pun
pun membuatnya tidak maksimal memenuhi permintaan pasokan beras bagi pelanggan dan loyalitas anggota Linmas. Hadir dalam kegiatan pelatihan dan pembekalan tersebut, selanjutnya tahun 1639 atau tahun 1707 akan di pura ini dapat dikelompokkan Ratu Penatih, penyungsung sejebak jagat pejen. pengumpul Ijen selaku anggaran pengalian di pengumpul jumlah warga Serta memohon taksu bagi mereka para penekun spiritual atau balian di Bali. Pemirsa, kenaikan nilai tukar dolar Amerika Serikat terhadap rupiah membawa dampak ganda bagi ekonomi Bali. Secara positif, menguatnya dolar membuat biaya liburan lebih murah bagi wisatawan asing sehingga mendongkrak daya beli mereka di Bali. Sebaliknya, hal ini meningkatkan biaya operasional akibat mahalnya harga bahan baku barang impor. Staf Ahli Gubernur Bali bidang perekonomian dan keuangan Iwayan Ekadina mengatakan tingginya nilai dolar membuat Bali semakin kompetitif di bidang destinasi wisata lain di Asia Tenggara. Menurutnya, wisatawan mancanegara yang menukarkan dolar ke rupiah memiliki anggaran lebih besar untuk berbelanja selama berlibur di Bali. Kondisi itu berdampak langsung terhadap sektor hotel, restoran, spa, hingga penjualan souvenir dan produk ekonomi kreatif lokal. Namun di balik meningkatnya kunjungan wisatawan asing, Ekadina mengingatkan adanya konsekuensi terhadap biaya produksi industri pariwisata. Sejumlah hotel dan restoran di Bali masih bergantung pada bahan baku impor seperti daging, wine, hingga perlengkapan berstandar internasional. Ia mencontohkan pelaku usaha dapat menyiasati kenaikan biaya dengan mengurangi kuantitas produk tanpa menaikkan harga secara signifikan. Kondisi itu dinilai menjadi tantangan tersendiri bagi industri pariwisata Bali yang ingin tetap kompetitif. Selain sektor usaha, penguatan dolar juga berdampak pada daya beli masyarakat lokal. Kenaikan harga barang impor dan BBM non-subsidi disebut berpotensi memicu inflasi serta meningkatkan biaya hidup masyarakat. Meski demikian, Ekadina menilai inflasi tidak selalu berdampak buruk selama pertumbuhan ekonomi daerah tetap bergerak. Ia menyebut sektor pariwisata masih mendominasi produk domestik regional bruto atau PDRB Bali dengan kontribusi sekitar 56 hingga 60%. Untuk mengantisipasi dampak fluktuasi mata uang global, dikatakan pemerintah Provinsi Bali terus memperkuat penggunaan produk lokal melalui Pergub Bali nomor 99 tahun 2018 tentang pemanfaatan dan pemasaran produk pertanian, perikanan, dan industri lokal Bali. Menurut Ekadina, regulasi tersebut menjadi langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor sekaligus memperdayakan petani, nelayan, perajinan, dan UMKM lokal. Ia menambahkan momentum Hari Raya Keagamaan seperti Galungan dan juga Kuningan yang akan datang menjadi kesempatan penting untuk mendorong penggunaan buah dan produk lokal dibanding produk impor. Ekadina menegaskan keberhasilan implementasi Pergub tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh stakeholder, mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga sektor swasta. Tujuannya jelas untuk mengurangi impor dan mendorong ekspor produk lokal Bali agar ekonomi daerah lebih kuat menghadapi tekanan global. Ketut Winata Bali Pos melaporkan. Kementerian Komunikasi dan Digital memperluas uji coba digitalisasi penerapan program perlindungan sosial atau Perlinsos ke 42 kabupaten dan kota pada bulan Juni 2026. Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Mira Tayyiba di Jakarta, Selasa 26 Mei mengatakan perluasan ini dilakukan secara bertahap setelah sebelumnya diuji cobakan di Banyuwangi.
Kementerian Komunikasi dan Digital memperluas uji coba digitalisasi perlindungan sosial ke 42 kabupaten dan kota pada Juni 2026. Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komdigi, Mira Tayyiba, mengatakan perluasan ini dilakukan secara bertahap setelah sebelumnya diuji cobakan di Banyuwangi pada September 2025 untuk masa pendaftaran dan pada Maret hingga April 2026 untuk masa sanggah. Pada masa uji coba ini dilakukan digitalisasi penyaluran dua jenis Perlinsos, yakni Program Keluarga Harapan PKH dan Bantuan Pangan Non-Tunai BPNT. Dalam konferensi pers di Jakarta Selasa 26 Mei, ia menyebut hasil evaluasi dari piloting sebelumnya akan diterapkan untuk memperbaiki piloting digitalisasi Bansos tahap kedua. Dari sini, pemerintah dapat banyak pelajaran untuk memperbaiki sistem dan tata kelola, dan hasil pembelajaran tersebut yang akan menjadi dasar perluasan piloting ke 42 kabupaten kota. Pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap mulai bulan Juni 2026, jadi mulai bulan depan. Ia menekankan Kementerian Komdigi terus memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga lain, serta pemerintah daerah agar uji coba digitalisasi perlindungan sosial dapat berlangsung optimal. Ia pun mengingatkan masyarakat agar mengakses informasi terkait pendaftaran Bansos melalui kanal dengan domain resmi pemerintah, serta tidak memasukkan informasi pribadi ke tautan yang mencurigakan dan tidak mempercayai pihak yang meminta imbalan dengan menjanjikan Bansos. Dari Jakarta, Sanya Dinda, Ibnu Zaki, Kantor Berita Antara, mewartakan. Kemenham tegaskan revisi Undang-Undang HAM perkuat kewenangan Komnas HAM. Kami segera kembali dengan informasinya. Seruput aduh. Luwak hitam baru dengan teknologi slow roasting bikin nyaman di lambung. Menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media dan tag @kopiluwak_official. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Luwak hitam baru. Ngeri mantapnya. Gak kemanisan. Mantap. Om Swastiastu. Saya Iwayan Gede Dodi Wirawan, selaku Direktur Kepatuhan Bank Lestari Bali. Saya mewakili segenap keluarga besar Bank Lestari Bali mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bali TV yang ke-24. Semoga di usia ini Bali TV tetap berkarya serta konsisten melestarikan budaya Bali melalui tayangan yang inspiratif dan berkualitas. Semoga Bali TV tetap menjadi media yang terpercaya bagi masyarakat Bali. Om Santi 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 Om. Puniki kematian disampun angkat ke alit nekuli. Betapa kalau bos mepandes utawi mesangi drama antar ketua Banjar Jakarta Selatan hari di Jakarta Selatan para pinangita miwah tokoh-tokoh umat Hindu. Emansipasi miwah penyarengan kerama istri saha anggen cangin purikau wenten taler 6 TPS tani kaayahin oleh kerama istri inggian ring TPS 6. Sami pina kemayatnya balik ke lokah kedua negara Sami seantukan taksu.
Pemirsa, Kementerian Hak Asasi Manusia Kemenham menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM untuk memperkuat kewenangan Komisi Nasional HAM, termasuk penambahan fungsi penyidikan, penguatan kewenangan, pengawasan hingga sinergi antar lembaga HAM nasional. Sekretaris Jenderal Kemenham Novita Ilmaris mengatakan revisi Undang-Undang HAM saat ini masih dalam tahap uji publik yang digelar di sejumlah daerah untuk menyerap masukan dari akademisi, pakar, dan lembaga HAM. Kementerian Hak Asasi Manusia mengatakan revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 HAM sangat diperlukan. Kementerian Hak Asasi Manusia atau Kemenham menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM untuk memperkuat kewenangan Komisi Nasional HAM, termasuk penambahan fungsi penyidikan, penguatan kewenangan, pengawasan hingga sinergi antar lembaga HAM nasional. Sekretaris Jenderal Kemenham Novita Ilmaris mengatakan revisi Undang-Undang HAM saat ini masih dalam tahap uji publik yang digelar di sejumlah daerah untuk menyerap masukan dari akademisi, pakar, dan lembaga HAM. Menurutnya, rangkaian uji publik telah dilaksanakan di Kementerian HAM Yogyakarta dan Semarang, serta dibahas dalam forum kelas HAM dan bedah HAM bersama tim perumus. Novita menambahkan revisi Undang-Undang HAM telah masuk prioritas legislasi nasional 2026 dan diharapkan dapat segera dibahas bersama DPR RI. Kita melaksanakan talkshow yang merupakan rangkaian kegiatan uji publik revisi Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia atau penggantian dari Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Alhamdulillah, sebelum kegiatan talkshow pada hari ini, kita sudah melaksanakan uji publik di beberapa tempat. Di antaranya yang pertama kita laksanakan di tempat yang sama di Kementerian HAM dengan mengundang pula rekan-rekan jurnalis, kemudian Lembaga Nasional HAM dan para pakar. Dan kemudian kita sudah laksanakan di 2 kampus, yaitu di Jogja dan di Semarang, dan juga diikuti oleh para perumus. Di antaranya di sini ada Bu Ani, Pak Hafiz, Pak Ferry, dan Pak Ibdal. Juga kita laksanakan di bedah di kelas HAM. Di kelas HAM kita adakan jadwal bedah RUU Hak Asasi Manusia. Dan hari ini talkshow dan sudah tersusun pula beberapa agenda untuk kita pelaksanaan uji publik agar seluruh masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dapat memahami substansi dari rancangan undang-undang ini, termasuk kita mendapatkan masukan atau tanggapan dari rancangan yang telah disusun oleh tim perumus. Demikian. Ini sudah masuk prolegnas prioritas 2026. Kita berharap dan kita harapkan ini menjadi harapan bersama kita semua bahwa RUU HAM akan terbit di tahun 2026. Dan ini sudah ada sinyal dukungan dari lembaga legislatif untuk dapat segera ada pembahasan terkait dengan RUU Hak Asasi Manusia. Tenaga ahli Kemenham, Ifdal Kasim mengatakan salah satu isu yang paling banyak disoroti kekhawatiran bahwa revisi Undang-Undang HAM akan melemahkan Komnas HAM, namun ia menegaskan substansi rancangan justru memperkuat fungsi lembaga tersebut. Dari Jakarta, Jeliswati dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Wakil Ketua DPR RI Supmi Dasko Ahmad memimpin rapat koordinasi antara Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI dan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Wilayah Sumatera dari pemerintah di gedung DPR RI. Rapat tersebut membahas perkembangan penanganan pasca bencana di wilayah Sumatera, termasuk percepatan rehabilitasi hingga pembangunan hunian tetap. Pemerintah terus memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh
Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memimpin rapat koordinasi antara Satuan Tugas Pemulihan Pasca Bencana DPR RI dan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Wilayah Sumatera dari pemerintah di gedung DPR RI. Rapat tersebut membahas perkembangan penanganan pasca bencana di wilayah Sumatera, termasuk percepatan rehabilitasi hingga pembangunan hunian tetap hingga relokasi masyarakat terdampak bencana. Hadir dalam rapat tersebut sejumlah pejabat pemerintah, diantaranya Tito Karnavian, Pratikno, Raja Juli Antoni, Marwar Sirait, Kepala BP BUMN Doni Oskaria, hingga Kepala Badan Komunikasi Pemerintah M. Kodari. Menteri PKP Marwar Sirait mengatakan pemerintah terus memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mempercepat pembangunan hunian tetap bagi masyarakat terdampak bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Sedapat mungkin itu dia dari ekosistem itu jangan terlalu jauh. Ya, apa itu misalnya ke pasar, kalau mau belanja, ke sekolah anak-anaknya, kemudian ke tempat pekerjaan juga. Ke tempat pekerjaan daripada orang kan ekonomi itu penting sekali. Jadi itu tentu jadi pertimbangan rumah sakit juga ya, kalau bisa jangan terlalu jauh dari rumah sakit. Sehingga nanti bisa dihuni. Nanti kalau bikinnya itu jauh, nanti ya orang jadi nggak mau huni gitu loh. Jadi itu mesti dilihat juga gitu, tantangannya begitu. Kadang ada lokasi yang aman, tapi agak jauh dari ekosistem gitu. Jadi pilihan-pilihan itu yang kan tadi sudah disampaikan, kalau kita itu yang benar-benar satu kesatuan, 100 rumah, 20 rumah gitu ya. Kalau yang satu itu kan, atau dua itu adalah tugas dari BNPB. Jadi kita sudah bagi tugas yang jelas. Oh iya, besok saya ada rencana mau ke Mekarta dengan Pak Rosan. Ya, kita. Dalam waktu dekat, pemerintah akan kembali menyerahkan hunian kepada masyarakat terdampak di Aceh dan Sumatera Utara dengan dukungan Yayasan Buddha Suci serta pemerintah daerah setempat. Dari Jakarta, Julius Watir dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak dulu. Kami segera kembali dengan laporan Jejak Digital Kesenian Kuno. Kisah Imade Agus Wardana ungkap dokumentasi video Janger Pegok tahun 1937 di Eropa. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. Om Swastiastu. Bali TV menjadi salah satu pelopor terangnya informasi kepada masyarakat Bali. Secara konsisten membagikan pencerahan melalui produk jurnalistik. Memasuki usia ke-24, kami berharap Bali TV teruslah bersinar untuk mewujudkan umat Hindu sejahtera. Om Santi, 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 Om. Sulingi pemangku peseraman tetap mengusahakan pendidikan moral. Budi pekerti suku wibawo tan kewawo dening pejah gereha astro gereha setri nangitan ya ane katwa eka tua swalaksana batara. Jadi alam niki seiseneng jagat niki sami kesusup oleh desang yang widi siwa bumi ring bumi niki wenten batara niki sangat raga ngai mecaru kan ngidupang pertiwi di Bali buana bumi mengurip nih. Semangat meguli kota Paris atot engi bertu sing ngelah pipe
Pemirsa, sebuah arsip digital dari masa lalu berhasil membuka kembali lembaran sejarah kesenian Bali yang sempat luput dari publikasi luas. Imade Agus Wardana, seorang seniman sekaligus warga Banjar Pegok, membagikan kisah luar biasa di balik penemuan dokumen video Janger Pegok kuno berangka tahun 1937 yang tersimpan di benua Eropa. Harga ini bermula pada tahun 2009. Saat itu, Made Agus bekerja di KBRI Brussels, Belgia, menerima sebuah tautan atau link internet dari rekannya di Jerman. Informasi tersebut menyebutkan adanya situs web yang menyimpan berbagai arsip video kuno tentang Bali, termasuk rekaman kesenian Janger. Saat mencoba membuka tautan tersebut, ingatan Made Agus langsung tertuju pada mendiang ayahnya, Iwayan Randung, yang dulunya merupakan seorang penguruk atau pelatih Janger di Banjar Pegok. Dahulu ayah pernah berpesan bahwa Janger Pegok itu pernah direkam dalam bentuk video oleh seorang barat. Beliau meminta saya untuk coba mencari-carinya jika sedang berada di Eropa. Berbekal pesan tersebut, pria yang juga merupakan mantan penari kecak tahun 1988 ini mulai melakukan penelusuran browsing secara mendalam. Tahun 2009 menjadi momen krusial yang menyadarkannya bahwa Janger Pegok memiliki keistimewaan dan nilai historis yang luar biasa. Selama ini publik lebih akrab dengan nama-nama besar seperti Janger Kedaton atau Janger Peliatan, yang dokumentasinya telah bertebaran di berbagai literatur dan buku. Namun lewat temuan ini terbukti bahwa Janger Pegok sudah sangat populer di masanya, hanya saja minim publikasi. Nah, tahun 2009 itu saya pelajari video tersebut. Itu adalah silence movie, jadi tidak ada suaranya, tidak ada suara vokalnya, tidak ada. Kemudian ada suara yang backsoundnya itu dalam bahasa Jerman. Nah, kebetulan saya juga nggak paham bahasa Jerman. Saya bertanya kepada sahabat di Jerman, dan karena ada deskripsi daripada video yang berdurasi 10 menit. Dan di dalam video itu saya betul sangat kaget sekali karena gerakan-gerakan itu memang apa yang pernah diajarkan oleh salah satu daripada penguruk Janger yang ada di video tersebut, yang saya pernah diajarkan tahun 1987-88. Dan waktu itu saya masih mengira-ngira karena saya juga tidak tahu di mana video itu, tempatnya di mana, dan saya menyampaikan per telepon ke ibu dan bapak di sini, Mei, ya bapak cang menemukan video, no memang ada, nah ada pidan video, gitu dia memberikan semangat lah. Nah pulanglah saya pada tahun 2011, pulang vakansi dari Belgia menuju Pegok gitu. Nah saya memberikan video footage itu kepada ibu dan kepada bapak. Nah bapak saya nggak ngelihat, dia masih sedikit buta ya pada 2011 itu, dan ibu saya betul-betul melihat, dan dibukalah video tersebut dan betapa kagetnya, ye nenen tamangci ne pandano kan, nenena menanya ranga emene beli desiki ya dengan bahasa Bali, kemudian nenena mengkenang ne kak pan mandi kan, dan oh ini ada susunan gitu, kagetnya susunan Ratu Ayu di sini. Oh, ini Kak Buki yang mengajarkan saya juga tahun 88 itu. Ini Kak Buki waktu Netruno seperti cucunya sekarang, gitu. Kemudian ini Janger Mbok ini dan lain sebagainya. Tidak berhenti pada penemuan digital, Made Agus melanjutkan pencariannya dengan melakukan riset dan pengamatan mandiri pada tahun 2011. Ia membawa rekaman video tersebut ke Bali untuk memvalidasi keasliannya. Langkah pertama yang dilakukannya adalah menanyakan ibunya Niwayan Kodri, seniman Arje dan Janger yang memberikan informasi orang-orang yang ada di video tersebut, dan menemui salah satu anak dari tokoh yang wajahnya terekam dalam video purba tersebut. Saat ditunjukkan rekaman itu, sang anak seketika menangis haru karena mengenali sosok orang tuanya di masa muda. Momen ini membuat Made Agus semakin yakin bahwa video yang ia lacak dari Belgia itu adalah valid Janger Pegok. Diketahui sumber asli tautan video tersebut berasal dari Institut Sains Media di Göttingen, Jerman.
Arsip digital itu diintegrasikan ke dalam situs web resmi Gotingan sehingga dapat diakses dan ditonton oleh masyarakat luas secara gratis. Untuk memperkuat bukti, Made Agus juga membawa video ini ke beberapa tetua dan tokoh masyarakat lain di Banjarpego yang semuanya membenarkan identitas tarian tersebut. Puncak dari pembuktian sejarah ini terjadi pada tahun 2011 ketika Made Agus menggelar acara nonton bareng di Banjarpego. Acara tersebut dihadiri oleh sekitar 500 warga, didominasi oleh generasi tua atau kakek-kakek dan nenek-nenek setempat. Suasana haru dan bangga menyelimuti Banjar saat warga menyaksikan langsung bahwa Jangir Pego telah eksis dan mendunia sejak tahun 1930-an. Berdasarkan data arsip, video tersebut merekam performa Jangir pertama yang diproduksi sekitar bulan Oktober hingga November tahun 1936. Video ini kemudian diproduksi penuh pada tahun 1937, didistribusikan pada tahun 1983, dan dipromosikan pada era 1980-an hingga akhirnya ditetapkan sebagai arsip sejarah. Bagi Made Agus Wardana selaku pelaku seni sekaligus pewaris, penemuan ini adalah sebuah anugerah tak ternilai. Ini adalah bukti nyata sekaligus anugerah bagi masyarakat Pego. Kreativitas dan kesenian yang diciprakan oleh Nak Pego atau orang Pego pada masa lampau ternyata sudah mendunia sejak hampir seabad yang lalu. Hendra, Bali TV. Kini kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Seputar Bali bersama Minyak Apun Gadepati, Usada Bali, Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @newsbali.tv. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Madi Sukodan Karang pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi, 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 Om.